Shalom, selamat hari Minggu teman-teman teruna yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kakak percaya Allah Bapa kita selalu memberikan kita damai dan sukacita selalu. Senang bisa bertemu dan bersekutu bersama kalian lagi. Lagu-lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Kidung Jemaat 36 dan Kidung Muda-Mudi 115. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30. Silakan teman-teman tandai terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita memulai persekutuan kita. Kita dipilih sebagai pelayan Tuhan dan sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Dialah kekudusan kita yang dikenan oleh Bapa surgawi kita. Dihapuskan dosaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk Yesus Kristus yang oleh karena darahnya kami telah dikuduskan, sehingga kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Bapa, kami percaya Roh Kuduslah yang membimbing kami untuk memahami dan mengaplikasikan firman-Mu yang akan kami dengar. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita baca Alkitab dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi.
Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannyalah mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuhnya dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki tangan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan.
Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Imamat ini kebanyakan berisi tentang peraturan peribadahan, persembahan, dan yang lain-lain yang ditujukan untuk umat Israel yang mendiami tanah Kanaan. Perjalanan panjang bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan melewati banyak sekali rintangan, tantangan, halangan. Tetapi bangsa Israel tetap mengimani bahwa perjalanan mereka sampai kepada tujuan mereka itu karena hanya Tuhan saja. Adik-adik, peran Harun dan anak-anaknya ditabiskan menjadi imam. Mereka diberikan pekerjaan khusus dari Tuhan, yaitu untuk memastikan bahwa umat Israel tetap setia beribadah kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Karena suku-suku yang ada di Kanaan banyak sekali menyembah Baal atau menyembah kepada berhala, tidak kepada Tuhan Allah. Lalu Harun dan anak-anaknya ditabiskan oleh Tuhan. Mereka mendapatkan jabatan sebagai imam, di mana jabatan mereka adalah pemberian dari Allah. Mereka harus mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada mereka, bukan mengikuti diri mereka sendiri. Yang kedua, Harun dan anak-anaknya dikuduskan oleh Tuhan, dan mereka harus menjaga kekudusan mereka sebagai pelayan Tuhan. Bahkan mezbah pun ikut dikuduskan. Adik-adik, sama seperti bangsa Israel yang disertai Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, begitu juga kita sekarang. Begitu juga adik-adik sekarang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita selalu disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam keadaan yang sangat sulit dan sangat terpuruk dalam kehidupan adik-adik. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Kita kembali kepada Tuhan, lalu dengan pimpinan Roh Kudus yang akan membawa adik-adik untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan saja. Kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Adik-adik bertanya, Kak Ade, gimana sih cara membangun relasi yang baik dengan Tuhan? Dengan membaca Alkitab, kita berdoa, kita bernyanyi. Bahkan pada saat kondisi sekarang, kita social distancing, Kak Ade yakin sekali pasti adik-adik banyak membuka aplikasi TikTok. Sekarang di TikTok kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bukan? Banyak sekali lagu puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan, firman Tuhan, bacaan-bacaan Alkitab yang menguatkan kita. Jadi banyak sekali adik-adik relasi membangun hubungan baik dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Aplikasinya apa dalam kehidupan adik-adik? Adik-adik harus tahu bahwa adik-adik saat ini sudah diselamatkan dan sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera selalu kita rasakan walaupun kita berada di keadaan yang sulit dalam kehidupan kita. Itu semua karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah berjanji selalu bersama-sama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Adik-adik, kita juga bisa menjadi pemimpin dalam diri kita sendiri karena apa? Karena Roh Kudus telah mendiami hati kita dan akan memimpin kita untuk selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dengan pimpinan Roh Kudus juga,
yang diam di dalam hati adik-adik akan terus mendorong adik-adik melakukan hal-hal yang positif yang tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Jadi adik-adik, kebenaran firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan akan membawa adik-adik berkomitmen untuk selalu berpegang teguh pada janji Tuhan, berpegang teguh pada iman adik-adik yang percaya bahwa jalan kebenaran hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus dan bahwa adik-adik sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya yang dapat kita tarik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, sudah ditebus, bahkan sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersyukur dalam hidup ini karena kita bukan milik kita lagi, kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita adalah umat pilihan Tuhan yang harus bersaksi dan memberitakan kabar baik tentang firman Tuhan. Karena adik-adik sudah merasakan kasih Tuhan di dalam diri adik-adik, maka kita juga harus menebarkan kasih itu kepada sesama kita agar seluruh dunia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang kasih. Dan juga adik-adik harus diingat, segala hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan. Dan ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi di dalam hidup ini tetap andalkan Tuhan. Amin. Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang dinyatakan oleh Allah sendiri bagi kita semua. Kristuslah yang memampukan kita untuk taat kepadanya dan memampukan kita untuk memberitakan kabar baik keselamatan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Tuhan, Kau memanggil aku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk ibadah ini yang berlangsung dengan lancar. Begitu juga ya Tuhan, tidak lupa kami mendoakan adik-adik teruna kami di dalam studi, dalam keluarga, di dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Tuhan pasti membimbing mereka, memimpin mereka, agar mereka dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa dan berserah kepadamu ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan dengan baik kehidupan kami seperti biasa, walaupun kami sedang dihadapi rintangan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan karena memiliki Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang membimbing hidup kami, serta memberikan damai, sejahtera, dan sukacita yang selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. Teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tetap semangat belajar di rumah. Roh Kuduslah yang memampukan kita dan memimpin kita untuk mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Sampai jumpa minggu depan.